bisa bahasa Inggris. Berlatar di tengah gurun Afrika, terlihat dua orang sniper Amerika yang tengah menunggui targetnya. Mereka adalah Sersan Bob Lesweger dan rekannya yang bernama Danny, di mana mereka ini tengah menjalankan sebuah misi rahasia yang diberikan oleh pemerintah Amerika. Dan ketika target mereka mulai terlihat, Sweger pun langsung melayangkan tembakannya. 870 yards and closing. Fire when ready. Serangan itu pun benar-benar membuat musuh kocar-kacir. Namun, ada satu hal yang tidak mereka ketahui, jika musuh juga ternyata telah mengetahui lokasi mereka, sehingga di sini Sweger dan Danny pun harus dibuat sangat kewalahan saat pihak musuh melakukan serangan balasan. Di sini Danny pun langsung menghubungi kantor pusat dan meminta mereka untuk mengirimkan bantuan. Namun, bukannya segera mengirim bantuan, di sini si jenderal malah meminta pasukannya untuk memutuskan saluran dengan Danny, yang membuat Danny pada akhirnya harus meninggal karena terkena tembakan yang dilayangkan oleh musuh. Singkatnya, 6 bulan setelah kejadian itu, kini Sweger pun sudah pensiun dan memutuskan untuk tinggal di sebuah kabin yang jauh dari kota. Beberapa saat kemudian, Sweger ditemui oleh seorang kolonel bernama Johnson yang memintanya untuk melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika. Johnson menjelaskan jika dalam waktu 2 minggu terakhir, dia telah mendengar adanya rencana pembunuhan terhadap Presiden. Jadi, dia meminta Sweger untuk melakukan perencanaan pembunuhan agar dia bisa mengetahui bagaimana skenario pembunuhan yang akan dilakukan oleh si pembunuh. Sehingga nantinya, ia pun akan dapat menggagalkan rencana yang telah disiapkan oleh si pembunuh itu. Listen to me, son. Sweger pun lalu mulai mempersiapkan dirinya. Dia juga terlihat kembali mengasah kemampuan menembaknya untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia bisa menghabisi si pembunuh menggunakan sniper andalannya. Kemudian, Sweger pun OTW ke Washington untuk melakukan analisa terhadap rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh si pembunuh. Di sana, dia pun langsung memantau beberapa titik yang kemungkinan akan dijadikan si pembunuh sebagai lokasi untuk menembak presiden. Selain itu, Sweger juga telah mengecek tekanan udara di tempat itu agar dia bisa mengetahui kira-kira kapan si pembunuh akan melakukan aksinya. Di mana setelah mengetahui segala kemungkinan yang akan terjadi, Sweger pun langsung menemui Johnson dan memberitahukan mengenai kira-kira bagaimana rencana pembunuhan yang telah dirancang oleh si pembunuh. Johnson pun sangat berterima kasih terhadap Sweger karena telah mau membantunya dalam rumor pembunuhan presiden yang dirumorkan akan terjadi di hari deklarasi kemerdekaan Amerika. Singkatnya, saat hari deklarasi kemerdekaan telah tiba, Johnson pun membagi semua timnya ke titik lokasi yang telah ditentukan. Rombongan presiden juga terlihat sudah OTW ke lokasi untuk melakukan pidato deklarasi kemerdekaan di depan rakyatnya. Di sana juga terlihat seorang agen FBI bernama Memphis yang ditugaskan untuk mengamankan lokasi sekitar. Selain itu, Johnson juga memperkenalkan Sweger dengan seorang polisi yang telah ia tugaskan untuk membantu Sweger melakukan pengamatan. Hingga saat si presiden mulai melakukan pidato di depan rakyatnya, Sweger pun meminta tim Johnson untuk menggerebek beberapa titik lokasi yang kemarin telah ia katakan. Karena dalam beberapa saat lagi, si pembunuh pasti akan melayangkan tembakannya. Tiba-tiba Sweger malah ditembak oleh si polisi yang kita sebut saja sebagai Samsul. Beruntung, saat itu Sweger pun berhasil melarikan diri. Di sini, Johnson sangat kecewa dengan Samsul karena dia tidak bisa membunuh Sweger. Karena ternyata
sedari awal rencana pembunuhan terhadap presiden ternyata adalah rencana yang dirancang oleh Johnson sendiri, yang memang diperintah oleh seorang senator bernama Carles untuk membuat konspirasi pembunuhan Presiden Amerika, di mana Johnson sengaja meminta Swagger untuk melakukan perencanaan pembunuhan presiden agar dia bisa menetapkan Swagger sebagai tersangka atas kasus konspirasi pembunuhan tersebut. Atau dengan kata lain, Swagger ini telah dijebak dan dijadikan kambing hitam atas konspirasi yang Johnson buat. Di sisi lain, Swagger yang berusaha kabur, dia pun tidak sengaja bertemu dengan agen Memphis. Di sana, Swagger mengatakan jika dia tidak membunuh presiden, melainkan dia dijebak oleh Kolonel Johnson. Swagger pun kemudian mencuri mobil milik Memphis agar ia bisa segera pergi dari tempat itu. Beruntung, saat itu walaupun Swagger mengalami luka akibat tembakan Samsul, dia masih bisa lolos dari kejaran itu dengan mengandalkan pengalamannya saat masih menjadi seorang pasukan sniper terbaik di Amerika. Berita pembunuhan itu pun langsung menyebar dengan sangat cepat, di mana semua saluran televisi memperlihatkan foto Swagger yang kini telah menjadi buronan. Namun di sini, agen Memphis yang percaya dengan omongan Swagger, dia pun berusaha meyakinkan atasannya jika Swagger bukanlah tersangka atas kasus ini, melainkan dia hanya dijebak oleh seseorang. Di tempat lain, Swagger pun terlihat menemui seorang wanita bernama Sarah yang merupakan istri dari almarhum Danny, yaitu rekannya dulu saat ia masih menjadi pasukan sniper. Di sana, Swagger pun meminta untuk mengobatinya, di mana setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang, pada akhirnya Sarah pun mau membantu Swagger dan mulai mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuh Swagger. Sementara itu, agen Memphis yang terus mencari tahu mengenai kebenaran kasus ini, akhirnya dia pun menemukan sebuah informasi penting. Jika selama ini, ternyata pihak militer sedang mengembangkan senjata otomatis yang dapat dikontrol menggunakan sebuah remote. Yang mana penemuan itu semakin membuat agen Memphis yakin jika Swagger bukanlah pelakunya, melainkan dia hanya dijadikan kambing hitam atas kasus ini. Swagger sendiri yang sudah mulai membaik, dia langsung meminta Sarah untuk menemui agen Memphis agar dia bisa bertemu dengannya. Di sini, Sarah pun langsung OTW menemui agen Memphis dan memberikan alamat yang ditentukan oleh Swagger. Namun, saat Memphis telah sampai di lokasi yang telah ditentukan, tiba-tiba dia ini diculik oleh anak Johnson. Di sana, Memphis pun disiksa habis-habisan oleh anak Johnson. Namun, saat anak buah Johnson akan mengeksekusinya, beruntung saat itu, Swagger pun datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan agen Memphis. Swagger pun kemudian mengajak Memphis untuk menemui mantan atasannya, guna menanyakan siapa saja sebenarnya yang menjadi dalang dalam kasus ini. Pria itu pun mengatakan jika dalang dibalik semua ini adalah Senator Charles dan Kolonel Johnson. Selain itu, dia juga memberitahu Swagger jika Swagger ingin lepas dari kasus ini, maka dia harus menghabisi mereka semua sampai ke akar-akarnya. Karena kalau Swagger mau membawa kasus ini ke dalam jalur hukum, sudah dapat dipastikan jika semua itu akan berakhir sia-sia, karena mereka ini memiliki koneksi yang sangat kuat di dalam pemerintahan Amerika. Atas hal itu, di sini Swagger pun langsung mengajak Memphis untuk berbelanja semua peralatan yang mereka butuhkan. Selain itu, Swagger juga mengajari Memphis basic teknik seorang sniper, agar Memphis bisa membantunya untuk menuntaskan semua masalah ini. Singkatnya, semua persiapan telah matang. Swagger dan Memphis pun langsung melakukan pengintaian ke markas salah satu anak buah Johnson, di mana setelah mengetahui di mana saja posisi musuh, Swagger pun langsung menghabisi mereka satu persatu sekaligus. Kemudian, ia memasang bom di setiap sisi bangunan itu. Swagger pun kemudian menemui anak buah Johnson yang bernama Michael, yang ternyata merupakan mantan pasukan sniper sama seperti Swagger. Di sana,
Michael mengatakan kalau Swagger nggak akan bisa menghentikan Johnson, karena dulu dia juga sempat dijadikan kambing hitam oleh Johnson, namun ia dilepaskan setelah bersedia menjadi anak buah Johnson. Selain itu, di sini Michael juga menambahkan jika Sarah telah diculik oleh Johnson sebelum pada akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Tidak lama dari itu, terlihat pasukan Johnson yang mulai berdatangan. Di sini, Swagger dan Memphis pun sempat dibuat kewalahan karena pasukan Johnson yang terus berdatangan tanpa henti. Namun, beruntung karena mereka telah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang, pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Swagger pun terlihat menghubungi Johnson, di mana Swagger meminta Johnson untuk melakukan pertukaran dirinya dengan Sarah di sebuah lokasi yang telah ditentukan. Hingga saat waktu pertemuan dilakukan, John pun terlihat datang bersama Sarah dan satu ajudannya. Di sana juga terlihat ada Senator Carlos yang datang sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Johnson. Tidak lama, terlihat seorang pria yang berjalan ke arah mereka. Johnson yang mengira jika itu adalah Swagger, dia pun langsung memerintahkan snipernya untuk menembaknya. Karena ternyata Johnson mau menuruti permintaan Swagger karena dia telah menyiapkan pasukan snipernya untuk membunuh Swagger. Namun, tanpa sepengetahuan Johnson, ternyata rencana Johnson itu telah diketahui oleh Swagger yang langsung membunuh semua pasukan sniper Johnson. Selain itu, orang yang tadi tertembak juga ternyata adalah agen Memphis yang sengaja Swagger jadikan umpan agar dia bisa mengetahui lokasi anak buah Johnson. Swagger pun kemudian langsung mengamankan Sarah. Namun sayang, tidak lama datanglah pasukan FBI yang pada akhirnya membuat Swagger harus tertangkap. Swagger pun lalu dibawa untuk menjalani sidang dengan ditemani oleh agen Memphis sebagai pengacaranya dan Sarah sebagai saksinya. Saat itu walaupun Swagger sudah menjelaskan kronologi dengan sejujur-jujurnya dan semua bukti juga telah diberikan oleh agen Memphis, namun semua itu tidak bisa menjebloskan Johnson ke penjara. Tapi beruntung, saat itu dengan penjelasan dan bukti kuat yang diberikan oleh agen Memphis, hakim pun akhirnya mencabut label tersangka terhadap Swagger karena memang tidak ada bukti yang menunjukkan jika Swagger adalah pelakunya. Hingga atas hal itu, si hakim pun memutuskan untuk menutup kasus ini. You lose. Again. Malam harinya, saat Senator Carlos dan Johnson merayakan kemenangan mereka ini tiba-tiba dikagetkan dengan satu anak buahnya yang meninggal. Tiba-tiba Johnson dibunuh oleh seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Swagger, yang ternyata tidak ingin melepaskan mereka. Di sini Swagger pun langsung menghabisi seluruh anak buah Carlos, sebelum akhirnya ia pun membunuh Carlos untuk membalaskan dendamnya, dan film pun berakhir.